Malam itu, bulan menggantung pucat di langit yang kelam, cahayanya yang temaram, nyaris tak mampu menembus pekatnya kegelapan. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, serta ketik di kolom komentar, video ini sudah sampai kota mana saja. Angin malam berdesir lembut, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Aku, Rian, berjalan sendirian, menyusuri jalan setapak yang sudah sangat kukenal. Biasanya jalan ini ramai dilalui orang, tapi malam ini, entah mengapa, terasa begitu lengang, begitu sunyi. Hanya suara langkah kakiku sendiri yang menggema, memecah keheningan yang mencekam. Bus terakhir sudah berangkat 1 jam yang lalu, meninggalkanku tanpa pilihan selain berjalan kaki. Rumahku memang tidak terlalu jauh, mungkin hanya sekitar 20 menit berjalan kaki dari halte. Tapi melewati jalanan yang diapit oleh pepohonan rindang dan rumah-rumah tua tak berpenghuni di tengah malam seperti ini, 20 menit terasa seperti selamanya. Jaket hoodie abu-abu yang kukenakan sepertinya tak cukup untuk menghalau dingin yang semakin menjadi-jadi. Aku menarik resletingnya hingga ke leher dan memasukkan kedua tangan ke dalam saku, berusaha mencari kehangatan. Awalnya, semua terasa biasa saja. Aku mencoba menyibukkan pikiranku dengan hal-hal lain, mengingat kembali percakapan seru dengan teman-teman di kafe tadi. Tapi semakin jauh aku berjalan, semakin kuat pula perasaan aneh itu menyergapku. Perasaan seperti sedang diawasi. Aku mencoba menepisnya, menganggapnya hanya paranoia karena kelelahan. Tentu saja tidak ada siapa-siapa di sini. Siapa juga yang mau berkeliaran di tempat sesepi ini di tengah malam? Namun perasaan itu tak mau hilang, malah semakin kuat. Aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya seperti bisikan angin yang menerpa dedaunan, tapi lama-kelamaan suara itu terdengar lebih jelas. Seperti suara tangisan. Ya, suara tangisan seorang wanita, lirih dan menyayat hati. Suaranya terdengar sangat jauh, terbawa angin, datang dan pergi. Aku berhenti sejenak menajamkan pendengaran. Suara itu hilang. Mungkin hanya imajinasiku saja. Batinku mencoba menenangkan diri. Aku melanjutkan langkah, kali ini sedikit lebih cepat. Tapi suara itu kembali terdengar, kali ini sedikit lebih dekat. Aku menelan ludah, bulu kudukku mulai berdiri. Jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Aku mencoba melihat ke sekeliling, menembus kegelapan di antara pepohonan. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan dahan dan ranting yang menari-nari di tiup angin, membentuk siluet-siluet mengerikan. Tiba-tiba, dari sudut mataku, aku menangkap sebuah gerakan. Bayangan putih melintas cepat di kejauhan, di antara deretan pohon besar di sisi jalan. Aku berhenti lagi, jantungku serasa mau copot. Aku memicingkan mata, berusaha fokus, tapi tak ada apapun di sana. Kosong, hanya kegelapan yang sama. "Tenang Rian, tenang," ujarku pada diri sendiri, suaraku bergetar. Itu pasti hanya kucing atau hewan malam lainnya. Aku terus berjalan, berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah permainan pikiran. Tapi setiap langkah terasa semakin berat. Udara di sekitarku terasa semakin dingin dan pekat. Suara tangisan itu kini terdengar jelas di telingaku, seolah-olah sumbernya berada tak jauh di depanku. Suaranya penuh keputusasaan, membuat hatiku ikut terasa ngilu sekaligus ngeri. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa kaku, seolah terpaku di tanah. Di bawah sebatang pohon beringin tua yang besar dan rindang, yang cabangnya menjuntai rendah seperti tangan-tangan raksasa, aku melihatnya. Sesosok wanita. Dia berdiri memunggungiku, mengenakan gaun putih panjang yang kelihatannya sudah usang dan kotor. Rambutnya hitam legam, tergerai panjang hingga nyaris menyentuh tanah, menutupi seluruh punggung dan wajahnya.
Dia hanya berdiri diam di sana, bahunya sedikit bergetar. Dialah sumber suara tangisan itu. Darahku seakan berhenti mengalir. Napasku tercekat di tenggorokan. Seluruh tubuhku gemetar hebat. Logikaku berteriak untuk segera berbalik dan lari, tapi tubuhku membeku. Aku tak bisa bergerak, mataku terpaku pada sosok itu. Siapa wanita itu? Apa yang dilakukannya di sini sendirian tengah malam? Berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalaku, tapi tak ada satupun yang berani kuucapkan. Perlahan, sangat perlahan, tangisannya berhenti. Keheningan yang tiba-tiba ini terasa jauh lebih menakutkan daripada suara tangisannya tadi. Lalu dia mulai bergerak. Kepalanya menoleh, perlahan, sangat lambat. Aku bisa mendengar suara gemeretak seperti tulang leher yang patah saat kepalanya terus berputar ke arahku. Aku ingin memalingkan wajah, tapi tak bisa. Aku terhipnotis. Rambut panjangnya yang menutupi wajah mulai tersibak. Dan aku melihatnya. Wajahnya. Oh Tuhan, wajahnya pucat pasi seperti mayat, dengan mata yang cekung dan hitam legam, tanpa bola mata, hanya lubang gelap yang seolah bisa menyedot seluruh jiwa. Bibirnya membiru, sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Dia menatapku lurus, tatapan kosong yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Saat itulah aku akhirnya bisa berteriak. Teriakan bisu yang tertahan di tenggorokan. Ketakutan luar biasa akhirnya mematahkan mantra yang membuatku membeku. Aku berbalik dan berlari. Aku berlari sekuat tenaga, tak peduli lagi dengan napas yang tersengal-sengal atau rasa sakit di dadaku. Aku hanya berlari menjauh dari sosok mengerikan itu. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku takut jika aku menoleh, dia akan berada tepat di belakangku. Aku bisa merasakan kehadirannya. Aku bisa merasakan tatapan dinginnya membakar punggungku. Aku bahkan seolah bisa mendengar suara langkahnya yang aneh di belakangku. Atau mungkin itu hanya detak jantungku sendiri yang menggema di telingaku. Aku terus berlari, melewati jalan setapak, melewati rumah-rumah kosong, tak berhenti sedetik pun. Pikiranku kosong, yang ada hanyalah insting untuk bertahan hidup, untuk sampai ke tempat yang aman. Cahaya lampu dari teras rumahku akhirnya terlihat di kejauhan. Itu adalah pemandangan terindah yang pernah kulihat seumur hidupku, memberiku kekuatan terakhir untuk berlari lebih cepat. Aku menerobos gerbang, berlari ke pintu depan, dan dengan tangan gemetar hebat, aku merogoh kunci dari sakuku. Beberapa kali kunci itu jatuh sebelum akhirnya aku berhasil memasukkannya ke lubang kunci. Begitu pintu terbuka, aku langsung melompat masuk dan membantingnya hingga tertutup. Aku mengunci semua grendel yang ada, punggungku bersandar di pintu, tubuhku luruh ke lantai. Napasku terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhku. Aku duduk di sana, di lantai yang dingin, gemetar tak terkendali. Aku aman. Aku akhirnya sampai di rumah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah pucat dengan mata kosong itu muncul di benakku. Suara tangisannya masih terngiang-ngiang di telingaku. Pengalaman mengerikan itu telah terukir selamanya dalam ingatanku. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi berani pulang sendirian saat hari sudah gelap. Jalan setapak yang dulu ku kenal, kini menjadi tempat yang akan selalu kuhindari. Aku tahu, dia masih di sana, di bawah pohon beringin tua itu, menunggu korban selanjutnya. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Tetaplah waspada, karena kita tidak pernah tahu apa yang mengintai di dalam
kegelapan. Sampai jumpa.